jumpa lagi sama Aufa dan Linda. oke, kita ada di Kontenter ya. Kita akan ngebahas apa-apa yang ada paling teristimewa di dunia ini ya. Kali ini kita akan ngomongin apa? Kita hari ini akan ngomongin rumah terunik di dunia. Oke, rumah terunik di dunia. Tahun berapa? Atau ini sepanjang masa? Jadi ini sampai saat ini adalah 7 yang terunik di dunia. Oke, berarti sampai Sampai tahun 2021 sampai ini tahun dia 2021. masih paling unik gitu ya. Ya. Oke. Dan 7 rumah unik di dunia ini juga pernah masuk on the spot. Jadi memang sudah terbukti bahwa 7 rumah ini memang sangat unik. Oke. Gimana uniknya? So kita langsung aja ya lihat yang pertama. Oke, jadi yang pertama untuk rumah terunik di dunia ada Kettle House. Kettle House itu berada di Texas, Amerika Serikat. Oke, kettle ya berarti dia Kettle. kayak ini ya. Jadi seperti ceret minuman. Nah, yang biasanya kita untuk teh gitu naruh teh. Nah, itu jadi ada rumah tapi berbentuk ceret. Oke. Ini benar-benar dihuni sama penghuni. Nah, jadi walaupun dia bentuknya unik, berbentuk ceret, tapi dia itu masih bisa dihuni. Jadi ada penghuninya yang mendiami rumah tersebut. Nah, jadi rumah ini tuh sangat unik dan banyak pengunjung ataupun wisatawan di daerah Texas, Amerika Serikat ini yang akhirnya menjadikan rumah ini sebagai tempat pariwisata juga. Nah, jadi letak rumahnya ini tidak jauh dari pusat dari Amerika Serikat, yaitu di Texas. Tapi kalau sekarang itu berarti masih digunain buat apa, tempat tinggal nggak kan? Kalau buat tempat wisata sama tempat tinggal kan? Ya, jadi sebenarnya Kettle House ini dibangun untuk tempat tinggal, tapi memang dia mengusung konsep bagaimana rumahnya itu terlihat unik. Tapi seiring berjalannya waktu, karena terlalu unik itu tadi, jadi banyak masyarakat setempat di daerah Texas yang akhirnya mengunjungi itu untuk sekedar melihat. Akhirnya ya sampai sekarang menjadi tempat wisata. Kan nggak enak juga ya kalau maksudnya kita tinggal di rumah tapi habis itu dikunjungi orang datang terus. Karena keunikannya itu, jadi banyak orang, banyak wisatawan, bahkan banyak reporter yang akhirnya menjadikan itu untuk pemberitaan. Oke, kita lanjut yang kedua ya. Jadi yang kedua ini ada di Portugal. Jadi di Portugal ada yang namanya Stone House. Stone, batu. Ya, jadi ada Stone House rumah berbentuk batu. Mungkin kalau misalkan kita tahu ya, dulu ada kartun namanya Flintstone. Nah, itu tuh jadi terinspirasi dari sana. Oh, jadi terinspirasi dari kartun. Ya, jadi terinspirasi dari kartun yaitu The Flintstone waktu tahun 90 80-an kalau nggak salah. Pokoknya kalau anak generasi 90 80 tahulah kartun Flintstone itu. Nah, jadi tepatnya itu ada di perbukitan Fave. Jadi ada di perbukitan Fave, tepatnya di Portugal. Jadi rumah ini berada jauh di lingkungan perumahan. Jadi rumahnya itu terpencil, berbeda introvert nih ya. Jadi menyendiri, bukan di kawasan yang ramai. Bukan di perumahan. Ya, bukan di perumahan gitu. Lah, rumah ini tuh dibangun pada tahun 1973. Udah lama banget ya. Iya, jadi udah lama banget. Jadi 1973. Jadi mungkin awal-awal si kartun itu ada, terus habis itu dia wah kayaknya bagus nih, terus bikin. Jadi ya, jadi inspirasi. Lah, letaknya walaupun di bukit, tapi rumah ini tuh kokoh banget. Jadi nggak takut untuk misalkan bangunan itu ambruk, menggelinding gitu ataupun ambruk kena tanah longsor. Ini benar-benar dari batu dia. Ya, jadi ini benar-benar dari batu yang akhirnya dimodifikasi dengan kayu juga, dengan atap yang nanti fotonya ada. Iya, nanti fotonya ada di sini. Jadi itu tuh bangunannya basicnya dari batu, ya dibolongin gitu untuk menjadi pondasi-pondasinya. Keren ya. Lah, jadi ya sama, karena keunikannya ini, tempat ini sering banget dikunjungi para wisatawan. Jadi banyak banget wisatawan yang akhirnya melakukan foto-foto. Lah, jadi ini menjadi daya tarik yang akhirnya menjadi tempat pariwisata. Oke, yang ketiga adalah Crook House. Crook House itu ada di Criswi Domek. Awalnya itu bangunannya disebut dengan Criswi Domek
tepatnya dia ada di Polandia. Jadi di pusat pembelanjaan di residen di Sopot, Polandia. Lah bangunannya itu luas. Bangunan ini Krukowet ini luas banget. Jadi dia itu 4.000 meter persegi. 4.000 meter, wah itu luas banget sih. Emang buat apa sih ini? Jadi Krukhaus ya, agak susah ya. Krukhaus itu mencuri perhatian karena dia ini itu berada di pusat perbelanjaan. Lah di pusat perbelanjaan dan dia itu berada di tempat klub-klub malam gitu. Jadi jadi kayak untuk pusat hiburan di daerah pembelanjaan residen itu. Begitu. Jadi dia ada di klub ya, maksudnya dia termasuk klub gitu kan, bukan rumah yang dihuni. Jadi bukan kayak rumah yang khusus untuk dihuni untuk tempat tinggal, tapi dia memang diciptakan untuk ada di perbelanjaan tersebut, pusat perbelanjaan. Lalu memang dia sebagai klub malam. Jadi memang dia dikhususkan untuk pengunjung komersil ya, komersil, asli komersil gitu ya. Oke, dari depannya bagus sih ya, maksudnya dia bentuknya kan unik kan, bentuknya unik, bergelombang gitu. Jadi mungkin bentuknya bisa aneh, foto di situ ya. Jadi kayak seakan-akan tuh kenapa Krukhaus ini tuh menjadi daya pikat tersendiri karena seakan-akan rumah ini tuh meleleh. Lihat kan dari bangunannya yang benar-benar meliuk-liuk itu kan, kayak seakan-akan tuh kayak ada delusi bahwa dia itu meleleh gitu kan, ilusi bahwa dia itu meleleh. Lucu sekali ya. Oke, tapi dia klub malam. Iya. Kalau aku ke sana paling datangnya pagi. Iya. Nggak malam-malam ya, jadinya klub siang. Iya, klub siang. Yang keempat ada Cubic House. Kalau tadi rumahnya meleleh, kalau ini tuh berbentuk kubik-kubik. Jadi kubus, bangunannya kubus-kubus gitu, berbeda dengan bangunan seperti biasanya. Dan itu dia tuh menumpuk. Bisa dilihat kan? Jadi dia tuh kubus, tapi tetap ya bawahnya ada, terus atasnya itu yang membentuk kubus. Apa sih namanya? Atapnya membentuk kubus. Jadi Cubic House ini ada di Rotterdam, Belanda. Wow. Belanda. Jadi negara kincir angin ini punya daya tarik sendiri, yaitu ada Cubic House tersebut. Tuh. Oke. Lah jadi Cubic House ini arsiteknya itu berasal dari Belanda juga, yang namanya Piet Blom. Lah dia membangun ini pada tahun 1934 1999. Lama ya? Iya. Dan ini berfungsi sebagai salah satu jembatan penyeberangan yang unik di dunia juga. Jadi dia digunakan untuk jembatan penyeberangan. Ya. Oke. Lah di sini ini kan banyak. Jadi Cubic House itu nggak hanya satu rumah. Kalau tadi kan mungkin rumahnya satu gitu kan, satu tempat doang. Ya, satu tempat gitu doang. Ya. Tapi kalau Cubic House ini banyak. Jadi kan dia terlihat bahwa seperti rumah yang bertumpuk-tumpuk. Nah, di Cubic House ini bahkan di bagian bawah 38 rumah kubus. Jadi di Cubic House itu ada 38 rumah banyak. 38 rumah kubus. Dilengkapi dengan fasilitas yang sudah sangat menunjang. Ada pertokoannya, ada sekolah, dan ada tempat bermain. Jadi nggak usah khawatir kalau datang ke sini, karena di sana tuh banyak rumahnya, ada pertokoannya. Jadi kalau kamu mau cari apa aja gampang, sekolah juga ada, tempat bermain ada. Selain buat jembatan penyeberangan, berarti dia sebenarnya fungsinya banyak ya. Karena ya emang jumlahnya kan banyak banget tadi ya, 38. Masa 38 digunain buat jembatan? Kayaknya itu ada jembatan, terus habis itu rumahnya di samping-sampingnya kan. Iya. House. Sekarang kita beralih ke nomor 5, yaitu Dome House. Jadi Dome House ini ada di Florida, Amerika Serikat. Jadi kenapa di Florida, Amerika Serikat ini ada Dome House? Dome House itu mungkin di negara-negara lain ada seperti dome-dome seperti itu. Nah, tapi yang uniknya di sini dia itu arsitekturnya yang dome-nya itu yang megah, mewah. Dikelilingin dengan taman-taman yang indah. Ini buat rumah atau gimana? Ini untuk penginapan. Nah, jadi tidak untuk dihuni sebagai rumah biasa.
Kalau ke sana kayaknya wah pengen. Ini mungkin kalau misalkan yang mau bulan madu ataupun wisata di Amerika Serikat gitu kan, mau jalan-jalan kayaknya bisa. mahal tapi ya. Ya, tapi pasti sewanya sangat mahal. Bukan nggak cocok untuk backpackeran. Iya, tidak cocok untuk backpackeran, dan ini tuh ya hanya tempat-tempat untuk melihat pemandangan gitu. Oke, yang keenam ada Cobb House. Cobb House. Cobb House itu ada di Kanada, jadi tepatnya ada di Vancouver. Lah, kenapa Cobb House ini unik? Karena dia itu terbuat dari tanah liat. Oh, full semuanya tanah liat ya. Walaupun tidak semuanya full tanah liat ya. Kalau tanah liat ya nanti bisa enggak kokoh. Maksudnya ada material tanah liat, terus habis itu ya paling ditambah-tambah gitu kan. Enggak kayak kalau bangunan kita biasa kan bata. Ya, bata kan juga dari tanah liat ya. Jadi ini terbuat dari tanah liat, pasir, sedotan dan air. Wah, jadi sangat ramah lingkungan sekali. Iya, jadi nggak hanya tanah liat aja, tapi dia itu pasir, sedotan dan air. Nah, jadi dia bukan hanya bentuknya yang unik, tapi juga bahan dasar pembuatan rumah ini juga unik. Gak ada semennya berarti ini. Di sini sih tulisannya tidak ada semennya ya, jadi dia full tanah liat. Wow, keren sekali. Dan pasir. Oke, ini ada di Vancouver, Kanada. Oke, tadi di Kanada. Dan dia ada di perbukitan. Jadi dia ada di perbukitan. Jadi ini jadi kayak itu ya, rumah apa namanya? Rumah Hobbit. Rumah Hobbit bener ya, kan? Tapi jadi dia kayak cuma satu doang. Ya, dia cuma satu dan dia ada di perbukitan. Jadi cocok banget kalau misalkan yang mau wisata alam bisa lihat di Kanada. Karena Kanada itu kan alamnya masih asri banget ya. Luas, maksudnya enggak luas, tidak padat juga. Ya. Oke, yang terakhir ada Sioux House. Udah kelihatan ya, Sioux House. Berarti otomatis dia berbentuk sepatu. Nah, jadi ada di Pennsylvania di Amerika Serikat. Di Pennsylvania ini ada rumah berbentuk sepatu. Mungkin sudah banyak banget yang dengar bahwa ada rumah berbentuk sepatu, tapi emang ini benar adanya, nyata. Jadi rumah ini itu dalam bahasa Inggris disebut dengan The Ten Shoe House. Jadi rumah sepatu sontak menjadi bahan perbincangan banyak orang karena bentuknya yang sangat aneh. Kan kita kalau bikin rumah ya biasa-biasa aja ya. Tapi dia tuh gitu kan. Dia tuh ada, kalau kubus mungkin atau kotak bulat mungkin kita masih bisa tolerir ya. Tapi ini tuh bentuk sepatu. Nah, bentuk sepatu. Jadi ini yang menjadi daya tariknya di dalam rumah tersebut. Nah, jadi kalau misalkan ada kesempatan untuk jalan-jalan ke Pennsylvania, silahkan untuk luangkan waktu kalian untuk datang ke rumah ini langsung untuk melihat keunikannya. Nah, pembangunan rumah ini awalnya itu dari iklan sepatu. Nah, jadi dari iklan sepatu oleh Kolonel Mahlon Nathaniel Haynes pada tahun 1948. Nah, akhirnya Haynes itu terkenal dengan julukan penyihir sepatu. Karena Haynes itu adalah dijuluki penyihir sepatu, maka dia akhirnya menjual sepatu yang sangat sukses. Lah setelah itu kayak mendedikasikan dirinya tuh bahwa dia sukses kan karena sepatu. Akhirnya dia tuh untuk memorable-nya dia tuh untuk membuat rumah. Oh gitu. Jadi karena berhasil menjual sepatu, akhirnya dia jadi pengusaha sepatu. Akhirnya yaudah deh, saya bikin rumah berbentuk sepatu. Biar ngingetin kali ya, dulu suksesnya karena ini. Jadi rumah sepatu ini tingginya ada 7,6 meter dan panjangnya 14,6 meter. Standar sih sebenarnya kan, itu rumah ya hitungan standar kan. Ya, dengan lebar 5,1 meter dan di dalamnya ada 3 kamar tidur, 2 kamar mandi dan dapur dan ruang tamu. Berarti ini memang ditujukan untuk rumahnya dia kan? Iya, jadi dia tuh karena dia tuh sukses karena sepatu, dia ingin ya udahlah rumah yang memang dia banget. Apa ya udah dengan sepatu itu bentuknya. Lucu ya gitu ya. Tapi dia maksudnya dengan bentuk yang unik dia bisa juga membuat itu sebagai fungsinya, sebagaimana fungsinya dengan menyediakan 3 kamar, lalu punya kamar mandi, dapur dan ruang tamu. Jadi bisa digunakan. Gitu ya. Itu ya tadi 7 doang kan Pak ya? Ya 7. 7 aja tentang rumah ya. Kalau di Indonesia rumah itu kebanyakan
standar ya bentuknya, atapnya segitiga. Lalu kalau misalkan di daerah-daerah kan pasti punya rumahnya masing-masing, rumah adatnya masing-masing. Mungkin kalau misalkan di daerah Sumatera Barat ada kan kita punya keunikan. Pasti kenapa sih di Sumatera Barat lancip-lancip? Tapi kan tetap aja sih kalau kita lihat dari samping ya bentuknya segitiga kan akhirnya. Ada rumah gadang tuh kalau di Sumatera. Itu kenapa Mbak rumah di Indonesia bentuknya segitiga atapnya? Kurang tahu ya, tapi itu kan kalau misalkan segitiga itu rumah kayak nasional gitu. Ya, tapi kalau misalkan di daerah-daerah mungkin kan karena kebudayaan yang berbeda. Mungkin karena iklim Indonesia juga kali ya. Kan ada hujan ya. Maksudnya kalau kita bikinnya yang kotak gitu kan takutnya menampung air. Jadi makanya dan ternyata kalau misalkan diperhatikan rumah-rumah di Jawa dengan rumah-rumah di luar Jawa itu tuh beda loh. Ada perbedaannya yang sangat spesifik. Rumah yang modern maksudnya, bukan yang rumah yang biasanya yang digunakan sehari-hari. Berarti yang udah tahun-tahun ini kan. Jadi rumah kesehariannya ini. Jadi kalau misalkan kita perhatikan banyak orang Jawa, di Pulau Jawa itu rata-rata tuh gentengnya itu menggunakan genteng yang dari tanah liat, ya kan? Rata-rata menggunakan itu. Gitu. Tapi kalau makin sekarang kan pakainya mungkin udah diganti jaringan atau apalah. Tapi kalau misalkan di luar Jawa, kalau di luar Jawa itu nggak ada yang pakai genteng. Hah? Pakai apa? Pakainya itu asbes. Asbes? Iya. Semua? Maksudnya kebanyakan? Pakainya seng gitu. Kenapa itu? Karena di sana pun nggak ada pabrik genteng. Satu. Udah gitu bisa jadi bisnis. Nggak ada pabrik genteng dan mungkin karena iklimnya di sana panas. Jadi kan kalau genteng itu panas ya? Kalau misalkan genteng itu kan di sini juga nggak ada, di sana nggak ada. Terus karena panas nyari alternatif yang biar nggak terlalu panas gitu kali ya? Iya. Mungkin saya nggak tahu juga sih buat orang yang nggak di Jawa ya Allah, tapi memang rata-rata rasis sekali kita ya gitu ya, kita nggak tahu alasannya. Buat kalian yang mungkin rumahnya tidak terbuat dari genting atapnya, boleh kasih tahu kenapa orang tua kalian membangun dengan genteng tidak genting ya kan tidak genteng ya. Kalau kita kan pakai karena di sini yang umum ya pakai itu gitu, tapi kalau di sana pakainya itu. Aku pikiran sih pengen bikin rumah tapi kotak gitu loh atasnya, tapi kan kalau iklim Indonesia tidak cocok. Jadi ya sudahlah ya, kita ikutin saja yang ada di Indonesia. Mungkin kalau misalkan kotak nanti kalau misalkan airnya tuh nggak langsung turun ke bawah ya. Jadi kan menggenang ada atasnya. Ya walaupun nanti pasti dipikirin sih agak miring dikit, terus dikasih kayak pipa kayak gitu. Tapi kan kalau bentuknya segitiga kan langsung bus gitu kan. Nggak tahu sih siapa yang membawa ciri khas tersebut. Mungkin bisa kita teliti lain kali. Oke, itu tadi tentang house-house, tentang rumah-rumah yang ada di dunia ini ya, paling unik. So, stay tune aja terus di channelnya Ova, nanti ada apa lagi gitu ya. Tonton aja ya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.